Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Ubedillah dengan NRP 5027231089. Ingin mendemonstrasikan mengenai pengerjaan dari final project TKA C6. Nah, untuk teknis dari revisinya itu kita diminta untuk membuat video demo tentang yang mana isinya itu mengenai penjelasan singkat dari struktur yang kami buat. Kemudian demo mengenai pengujian aplikasi sentimen analisisnya. Kemudian demo mengenai dalam menjalankan lokus dan menampilkan hasil output dan lokus itu sendiri. Kemudian untuk rancangan kami, di sini kelompok kami memutuskan untuk memakai rancangan yang disamaratakan keseluruhan dari spesifikasi VM itu sendiri. Alasannya kami menginginkan rancangan cloud yang memanfaatkan secara maksimal dana untuk sumber daya cloud saja. Selain itu, karena cakupan final project ini hanya boleh menggunakan dana dengan maksimal total $65, untuk itu kami ingin menganalisis apakah rancangan cloud kami dengan spesifikasi di bawah cukup efektif. Nah, di rancangan kami ini terdapat 3 VM, yaitu ada VM1, VM2 sama VM3. Di sini VM1 itu sebagai load balancernya. Kemudian di VM2 kami memiliki dua worker, yaitu worker 1 sama worker 2. Kemudian di VM3 ini kami jadikan sebagai database. Nah, di EV sebelumnya rancangan kami ini database-nya itu hanya satu, yaitu untuk semua worker. Nah, setelah revisi ini kami menjadikan database-nya ini uh, menjadi masing-masing dari worker itu sendiri. Kemudian untuk dashboard-nya itu di sini kami memiliki 3 droplets, yaitu ada worker 2, load balancer sama worker 1. Untuk spesifikasinya di sini sama, masing-masing itu 2 GB RAM, terus untuk 50 GB storage. Kemudian ini untuk IP-nya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik, saya Galanda Mas Yoji dengan NRP 50272311037 dari kelompok TKA C6. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi yang kami gunakan. Nah, sebelumnya kami menggunakan spesifikasi 2 CPU dan 1 GB memori. Nah, di sini adalah spesifikasi terbaru yang kami gunakan. Yang pertama ada VM3 Load Balancer, adalah menggunakan premium Intel 2 vCPU dan 2 GB memori. Fungsinya sebagai load balancer dengan harga per bulan adalah $21. Lalu ada VM2 Worker 1 dan Worker 2 dengan menggunakan spesifikasi yang sama, yaitu premium Intel 2 vCPU dan 2 GB memori. Nah, untuk fungsinya adalah sebagai up worker 1 dan 2. Untuk harganya sama, yaitu adalah $21 per bulan. Yang keempat adalah VM3 Database 1 dan 2. Untuk spesifikasinya ini adalah menyesuaikan dari VM yang ada dan fungsinya adalah sebagai database server. Untuk harga per bulannya adalah free atau $0. Lalu untuk provider yang kami gunakan untuk membuat rancangan cloudnya adalah DigitalOcean dengan server yang kami gunakan adalah Singapura. Nah, karena terdapat pembatasan atau limit dalam pembuatan droplet di DigitalOcean itu sebanyak 3 droplet saja yang sudah terpakai, yaitu untuk load balancer dan 2 worker. Lalu untuk database MongoDB kami install di dalam worker 1 dan 2 untuk memaksimalkan dana dan spesifikasi dari VM worker dan load balancer, sehingga untuk harga dari database itu bisa $0 atau menjadi gratis. Nah, lalu untuk harga dari premium Intel ini kenapa bisa $21 bukan $24? Karena pada awalnya kami itu menggunakan basic CPU yang sudah kami jelaskan tadi adalah 2 CPU dan 1 GB memori yang tujuannya untuk membuat dropletnya terlebih dahulu. Kemudian fitur itu akan kami upgrade menjadi premium Intel dan mendapatkan harga $21 setiap VM-nya. Sehingga untuk harganya itu bisa lebih murah $3. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Danendra Firkansa dengan NNP 502723163 akan melakukan demo selanjutnya untuk pengujian aplikasi sentimen analisis. Mungkin ini untuk setupnya terlebih dahulu. Kita masuk dulu ke padnya. Kita masuk ke resource. Nah, di sini kita akan milih yang backend di sini. LS kembali. Nah, pertama kita bakal nunjukin untuk config dari sentimen analisisnya. Nah, untuk itunya kita pakai source-nya fanv bin activate buat kita limitnya kita bikin 10.000. Kemudian untuk ini kita pakai Junicore bla 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 ini kita pakai port 5000. Graceful dia di timeout 60 karena untuk pengetesannya di 60 detik. Lalu kita ambil dari sentimen analisis app ini untuk CSS simpelnya. Nah, kemudian kita base dulu script.sh-nya. Nah, ini udah berjalan. Terus kita bakal coba untuk ngecek ininya. Nah, ini kita udah nyiapin dulu. Yang pertama kita bakal ngetes get terlebih dahulu atau post. Mungkin post dulu ya. Ini post ini tuh buat bisa dibilang udah ngirim dari data yang kita masukin. Nah, sebelumnya kita bakal ngetes di worker 1 dulu. Worker 1 ini IP-nya segini ini. Misal kita ganti teksnya misal bad sentiment. Terus kita send. Nah, dia bakal ngasih prompt jawaban seperti ini, min bla 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 ini no minus. Mungkin coba yang lain, good sentiment. Buat good sentiment, nah dia nilai poinnya 0,7. Ini buat postnya. Lalu buat untuk ngecek historinya kita ganti tinggal di sini history. Nah, dia bakal nampilin semua yang udah pernah kita masukin datanya sebanyak ini. Nah, sebelumnya kenapa di sini banyak? Karena kita udah nyoba banyak itu dan kita emang sengaja belum hapus untuk buktiin bahwa data yang kita masukin itu bisa atau tersimpan di database MongoDB-nya. Nah, kemudian untuk worker 2-nya. Nah, untuk worker 2 juga sama. Sebelumnya kita pekil dulu si Junicore-nya biar dia mati. Bentar. Oke, mungkin ada yang terlewat di sini. Ini untuk backend-nya. Lalu buat pengujian front-end-nya kita bisa pakai masukin tinggal IP dari worker ini. Misal tadi kita ngetes di worker 1, udah masukin aja. Nah, ini buat tampilan front-end-nya sesuai sama yang diminta di CSS-nya itu. Misal kita masukin sama kayak tadi, good sentiment. Kita analyze. Nah, dia bakal tersimpan di storage ini. Misal kita bikin very bad sentiment, ini bakal nih itu. Kemudian selanjutnya mungkin buat ngetes yang worker satunya di worker 2. Kenapa kita ngetes di workernya bukan di load balancer? Karena untuk sentimen itu sendiri emang langsung terintegrasi sama si MongoDB-nya di worker 1 sama worker 2. Nah, mungkin buat yang worker satunya kita exit dulu. Nah, kita SSH root lagi.
buat IP-nya worker 2 ini, terus kita coba buat masuk di sini. Masukin password, terus kita cd home, langsung kita bash run.exe karena scriptnya sama. Oh maaf, sebelumnya kita belum backkill dulu karena lupa untuk dimatikan. Nah ini udah jalan, mungkin kita ngecek di frontendnya dulu. Sekarang kita masukin IP-nya, sama di sini masukin terserah, misal good sentiment, kita analyze, dia bakal kesimpan di story, misal fun sentiment atau apalah terserah, dia 0,3 dia bakal itu simpan di story. Nah buat bunyian kita pindah ke worker 2, lalu buat IP-nya kita coba masukin. Pertama kita tes analyze dulu buat inputnya, misal kita base sentiment di worker 2 ini dia bakal 10, misal bad juga dia bisa 0,69. lalu kita buat ngetes di historinya di get. Nah ini yang tadi kita input ini kesimpan di sini. Yang buat database-nya udah juga banyak banget karena emang sengaja belum dihapus. Nah ini untuk pengujian endpoint-nya udah berhasil. Mungkin untuk selanjutnya ada pengujian load testing yang akan dilanjutkan oleh teman saya di sini. Terima kasih. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Akselin Werin dengan NRP 0 akhir 065. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk yang teknis revisi, yaitu demo dalam menjalankan Locus dan menampilkan hasil output dari Locus. Jadi sebelum itu kita nge-setup dulu untuk worker 1, worker 2 dan load balance-nya. Jadi sini kita harus masuk dulu ke VM workernya. Dan ini kita masuk juga untuk yang load balance-nya. Pertama kita masuk ke config-nya atau setup-nya. Oh ya, sebelumnya untuk worker kita punya setup-nya. Ini kita lihat dulu untuk worker isinya. Jadi di sini yang pertama kita di sini kita nge-cloning dari GitHub-nya Pak Fuad, terus kemudian kita masuk ke direktori BE, kemudian kita karena worker 1 dan worker 2 kan kita menggunakan DB-nya atau database-nya di dalam workernya, jadi kita perlu menginstal mau DB atau mau database. Kemudian kita di sini verifikasi untuk instalasi MongoDB. Kemudian ini untuk kita meng-setup Python environment dan dependensinya kita install juga. Kemudian di sini kita merename untuk sentiment analysis.py
menjadi sentimen underscore analysis.py, karena ini penamaannya pengaruh pas untuk menjalanin si sentimennya ketika menggunakan Gunicorn. Kemudian setelah itu kita ulimit file descriptornya. Ini gunanya jadi setiap kita masuk ke terminal atau misalnya connection reviews dan kita masuk lagi, kita perlu ulimit dengan 100.000 nilainya. Kemudian yang di worker 2 sama aja. Terus yang kita sekarang kita mau jalanin worker satunya, itu dia ada di BE. Kemudian kita run. Nah ini udah jalan. Kemudian ini juga yang di worker 2. Oh ya, untuk yang di worker config setup worker SA nya sama aja sih. Nah ini nggak ada bedanya. Lanjut menjalankan sentimen analisisnya di worker 2 nya. Terus sebelumnya udah dijelasin isinya, jadi ini langsung aja kita jalanin. Nah ini udah jalan. Ini coba kita cek dulu di localhost-nya. Nah, ini udah masuk. Terus ini udah masuk juga. Nah, sekarang kita perlu jalanin load balance-nya. Nah di sini untuk setup load balance-nya ini beda dari setup buat workernya. Terus ini di sini setup untuk load balance-nya ada di lb.desa. Kita lihat. Nah di sini agak panjang. Jadi yang pertama itu di sini kita perlu mengupdate dan menginstal Nginx-nya di sini. Terus di sini kita ngeklon GitHub-nya Pak Ford juga. Kemudian di sini kita mengunlink config yang ada default yang di Nginx sets and available. Kemudian di sini setelah kita unlink, kita membuat lagi file Nginx config-nya, itu namanya app, dan di sini isinya. Jadi di sini kita perlu memasukkan IP server si worker 1 dan worker 2. Ini worker 1, ini worker 2, dan ini portnya itu port 5000 dari Gunicorn-nya. Kemudian di sini untuk server dari load balance-nya ini kita menggunakan port 80. Kemudian di sini kita masukkan server IP-nya CLB. Kemudian di sini location-nya. Jadi di sini kita ada setup buat config penggunaan cache-nya. Jadi ada 232 dan 10M, dan proxy-nya 404 1M. Kemudian untuk konfigurasi caching tambahan itu seperti ini. Kemudian untuk timeout-nya tuh 5 detik. Terus untuk pengaturan proxy path ini kita pakai HTTP backend servers. Jadi menggunakan backend servers dari IP-nya si worker 1 dan worker 2. Kemudian di sini ini seperti biasa, config biasa. Kemudian ini untuk yang di app tadi. Kemudian ini untuk yang di ini setelah yang kita masukkan di app tadi, kita linkkan sets available app yang ada di sets available dengan di sets enable. Kemudian di sini kita bikin lagi nginx.conf-nya. Kita bikin dengan user www.data worker prosesnya 2. Ini prosesor yang digunakan oleh load balance-nya. Jadi kita di sini kan 2. Jadi kita masukkan 2. Kemudian ini untuk menyimpan pesan errornya di
var log inks error. Kemudian ini untuk U limitnya tuh 100.000 dan worker connectionnya 4096. Dan ini isi dari setup NIMS-nya. Kemudian setelah kita masukkan tadi, ini kan untuk mengupdate nings.conf-nya dengan kita yang udah baru. Setelah kita update, kita restart nings dengan menggunakan sistem CTL. Setelah itu kita masuk ke directory test dan kita menjalankan locus file.py dengan Python. Nah, ini kita jalankan locus. Jadi ini kita langsung aja kita jalannya lb.desa-nya. Nah, ini ini sepertinya ada yang salah karena mungkin sebelumnya udah dipakai portnya. Nah, ini jadi kita harus hapus dulu atau kita kill dulu. Kill locus. Nah, kita cek lagi, itu udah nggak ada. Nah, jadi kan tadi kan udah kita setup, jadi sekarang kita nggak perlu setup lagi, jadi kita bisa langsung jalanin locusnya aja. Oh, ini kita perlu masuk ke vent-nya, source bin vent bin activate, dan kita jalankan locus. Nah, ini udah jalan locusnya, kita coba masuk ke locusnya. Ini IP-nya itu kita masukin IP dan kita masukin portnya itu tadi 8089. Nah, ini kita udah masuk. Oh iya, karena sebelumnya ini udah pernah dites, jadi kita perlu mengkosongkan isi database-nya. Jadi kita keluarkan dulu. Jadi ini kan isi-isi dari database-nya. Jadi kita perlu menghapus semuanya di sini juga biar pas kita jalankan locus, RPS yang diambil tuh dapat maksimal. Nah, ini kita SSH lagi. Kita masuk ke Mongo-nya, Mongo database. Ini kan sebelumnya kita udah buat itu create sentiment analysis. Nah, ini kita pakai untuk menghapus data historinya, karena sini kan masuk ke data history. Nah, ini untuk yang worker 1 kita cek. Oh, ini karena ini dimatikan, coba kita jalankan lagi nanti. Sini. Oh iya, ini perlu kita kill lagi. Terus kita hapus dan ini kita kill. Cari
Nah ini kan udah kepake apa portnya, jadi kita perlu hapus lagi. Nah ini sih. Kemudian ini kita cek lagi. Unicorn, dan ini juga masih kepakai yang di worker 2. Ini coba kita hapus lagi. Nah ini udah, kita jalanin run.sh. Nah ini jadi kan udah kita kosongkan. Nah ini udah kosong. Nah ini udah kosong. Jadi langsung aja kita tes. Jadi sini tuh kita tes dengan yang pertama itu kita pakai span rate-nya 50 dengan load testingnya tuh 60 detik. Ini kita ngambilnya 1500 user dengan RAM up-nya tuh 50 yang pertama. Ini hostnya ini untuk IP-nya si load balance. Jadi ini 60 detik. Kemudian coba kita jalankan. Dan ini kita bisa cek high top-nya itu, maksudnya tuh yang di sini. Nah ini kan high top, kita buat ngecek resource utilization-nya tuh CPU-nya berapa persen yang dipakai sama load balance-nya. Sini top. Nah ini CPU-nya bisa dipakai tadi sampai 40%. Ini 63%. Sampai dia selesai dia bakal 0 atau mengecil. Nah jadi sini untuk yang tes 50 user 50 span rate itu dengan 60 detik kita dapat tuh 491 RPS. Sekarang coba kita catat dulu. Jadi untuk yang 50 SR itu kita dapatnya 491,9 fps. Kalau yang kedua, ini tes yang kedua kita coba itu tesnya list 100 SR atau 100 spawn rate. Kita tes lagi dengan nomor usernya itu paling sama, tapi ini kita ubah jadi 100. Nah ini resource utilization-nya. Jadi ini yang paling besar untuk CPU-nya, yang bagian locus. Nah ini 68%, dan ini bisa nyampe 60%. Coba kita lihat grafiknya. Nah ini udah selesai, jadi kita dapat RPS nya tuh 468,7, di spawn rate nya tuh 100, itu 498,7 RPS. Terus
Terus yang kedua kita tes pakai 200 SR. Sekarang kita tes lagi buat yang 200, kita stop aja. Nah ini kita ganti jadi 200, ini 1500. Ini tadi nyampe 92%, 78%. Dan ini statusnya udah clean up, udah selesai. Coba kita stop dan kita dapatkan RPS akhirnya itu 496,1. 496,1 RPS. Kemudian yang terakhir itu kita menggunakan 500 SR. Sekarang kita tes yang baru 500 SR. Nah, ini kita jalankan lagi untuk yang SR nya 500. Nah ini grafiknya. Nah ini udah statusnya clean up, berarti udah selesai. Untuk yang SR nya 500 kita dapat RPS nya tuh 501,3 RPS. Ini sama aja 499,4. Jadi sebelumnya kita mengalami peningkatan dari sebelumnya. Jadi yang sebelumnya tuh kita mengalami penurunan, jadi yang untuk yang SR nya 50 itu kita dapatnya 341, dan yang 100 dia 328, 200 itu 329,8, dan 500 ini 299,6. Tapi untuk yang sekarang ini kita dapat peningkatan tuh stabil, jadi di hampir menyentuh angka 500 RPS. Yang di 50 SR kita dapatnya 491,9, untuk yang 100 kita 498,7, yang 200 kita 496,1, dan yang terakhir itu 500 SR kita dapat 501,3 RPS. Nah jadi itu
Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, saya demokan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.